Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Indrasari. Pada video ini saya akan mempresentasikan tentang motivasi dari konsep menjadi penerapan. Dalam bab ini kita akan membahas bagaimana penerapan konsep-konsep motivasi ke dalam praktik sebuah pekerjaan. Karena hal ini tuh penting untuk memahami konsep-konsep yang mendasarinya. Yang pertama adalah yaitu memotivasi dengan desain pekerjaan. Artinya menggunakan model-model dalam karakteristik pekerjaan. Baik, yang pertama tentang model karakteristik pekerjaan. Ada 5 bentuk utama dari karakteristik pekerjaan ini. Yang pertama ada keahlian yang bervariasi. Ini merupakan keadaan di mana suatu pekerjaan itu memerlukan keahlian yang khusus. Misalnya pekerjaan pemilik operator garasi yang bertugas untuk mengerjakan sebuah perbaikan elektrik, membangun kembali mesin, dan mengerjakan bagian utama. Kemudian identitas tugas. Ini merupakan keadaan di mana suatu pekerjaan itu memerlukan penyelesaian secara keseluruhan sehingga dapat diidentifikasi hasil kerjanya. Contohnya seorang pembuat lemari. Mereka merancang sebuah furnitur, kemudian memilih kayu, membangun objek, dan menyelesaikannya dengan sempurna, memiliki skor pekerjaan yang tinggi pada identitas tugas itu. Kemudian signifikansi tugas ini merupakan keadaan di mana suatu pekerjaan mengaruhi kehidupan atas pekerjaan orang lain. Contohnya seorang perawat yang menangani seorang pasien. Kemudian ada kemandirian. Ini merupakan keadaan di mana suatu pekerjaan memberikan kebebasan, independensi, dan keleluasaan dalam menjadwalkan sebuah pekerjaan itu dan menentukan sebuah prosedur untuk melaksanakannya. Contohnya seorang tenaga penjualan yang menjadwalkan jadwal sendiri setiap hari dan memutuskan atas pendekatan penjualan untuk setiap konsumen. Kemudian ada umpan balik. Ini merupakan keadaan di mana pelaksanaannya itu menghasilkan informasi secara langsung dan jelas tentang kinerja hasilnya. Contohnya seorang perakit iPad di mana ia mengirimkan hasilnya ini kepada seorang pengawas untuk menguji dan membuat penyesuaian atas usahanya itu. Kemudian skor motivasi potensial. Ini merupakan indeks prediktif yang menunjukkan motivasi potensial pada suatu pekerjaan. Caranya sudah seperti yang saya tampilkan, yaitu keahlian bervariasi ditambah identitas tugas ditambah signifikansi tugas dibagi 3, kemudian dikali kemandirian dan dikali umpan balik. Nah, untuk mendapatkan skor yang tinggi ini, pekerjaan harus memiliki setidaknya salah satu dari 3 faktor, yaitu keahlian, identitas, dan signifikansi. Yang ini nantinya akan dirasakan dan yang tinggi pada yang nanti akan dirasakan pada kemandirian maupun umpan balik. Jika pekerjaan ini memiliki skor yang tinggi, maka kinerja dan kepuasan ini akan meningkat. Sementara ketidakhadiran dan perputaran kerja ini akan turun. Selanjutnya tentang rotasi maupun pengayaan dalam pekerjaan. Yang pertama, rotasi pekerjaan. Nah, ketika para pekerja ini menderita akibat rutinitas pekerjaan mereka, salah satu yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan sebuah rotasi pekerjaan. Rotasi pekerjaan atau pergeseran ini
dilakukan secara berkala dari satu tugas ke tugas lainnya dengan syarat harus memiliki keahlian yang sama pada level organisasi yang sama. Contohnya ini di Singapura, seorang agen tiket ini dapat mengambil tugas dalam hal menangani bagasi. Rotasi pekerjaan yang ekstensif ini merupakan salah satu alasan Singapura melakukan hal ini. Ada beberapa kelebihan dalam rotasi pekerjaan. Contohnya ini untuk mengurangi kebosanan, meningkatkan motivasi, dan membantu para pekerja untuk memahami dengan lebih baik bagaimana cara mereka untuk memberikan kontribusi mereka bagi organisasi. Namun, hal ini juga memiliki kelemahan. Contohnya yaitu biaya pelatihan yang akan semakin meningkat, menurunkan produktivitas. Kemudian pengayaan pekerjaan. Ini merupakan cara untuk memperluas pekerjaan dengan meningkatkan keadaan di mana para pekerjanya ini mengendalikan sebuah perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kerja. Pekerjaan yang diperkarya ini memungkinkan pekerjanya untuk melaksanakan aktivitas yang lengkap, meningkatkan sebuah kebebasan dan independensi pekerja, sehingga nantinya dapat meningkatkan tanggung jawab seorang pekerja itu, dan dapat memberikan umpan balik sehingga nantinya para individu ini dapat menilai serta memperbaiki kinerjanya sendiri. Kemudian dalam hal manajemen dalam memperkaya ini ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama, menggabungkan tugas. Menggabungkan tugas ini artinya menyatukan kembali tugas-tugas yang terpisah untuk membentuk sebuah modul kerja yang baru dan yang lebih luas. Kemudian membentuk unit kerja. Membentuk unit kerja yang alamiah. Ini merupakan di mana kita membuat tugas-tugas itu dari pekerja menjadi dapat teridentifikasi dan dapat bermanfaat secara keseluruhan. Kemudian, membangun hubungan dengan klien. Ini dapat meningkatkan hubungan langsung antara para pekerja dengan para klien, serta dapat memperluas pekerjaan secara vertikal, artinya ini memberi para pekerja untuk lebih tanggung jawab terhadap sesuatu hal yang dilakukannya. Kemudian membuka sarana umpan balik. Artinya ini membiarkan para pekerja untuk mengetahui seberapa baik atau seberapa besar mereka dalam hal melakukan pekerjaannya. Apakah kinerja itu mengalami peningkatan atau semakin malah memburuk atau tetap konsisten. Selanjutnya tentang alternatif dalam pengaturan kerja. Nah, pendekatan lain dalam hal motivasi untuk mengubah pengaturan kerja dengan cara jam kerja yang lebih fleksibel, pembagian kerja, dan bekerja jarak jauh. Yang pertama ada flex time atau biasa disebut jam kerja yang fleksibel. Ini merupakan pengaturan di mana kita mengatur jam kerja dalam sebuah pekerjaan. Nah, seorang manajer yang baik ini harus membuat jadwal yang bagus untuk para karyawannya. Misalnya dengan memberi jadwal jam makan siang atau jadwal untuk sholat pada saat waktu Jumat. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan, yaitu seperti misalnya untuk jam masuk ini bisa dilakukan mulai jam 8 pagi atau jam setengah 9. Nah, ketika jam akhir atau jam pulang ini dapat dilakukan misalnya mulai pukul jam setengah 7 malam atau jam 6 malam. Karena suatu pekerjaan yang dilakukan ketika larut itu tidak akan menghasilkan sebuah hasil yang maksimal. Kemudian ada pembagian kerja. Pembagian kerja ini memungkinkan individu atau lebih untuk
membagi sebuah pekerjaan yang dimiliki. Nah, pembagian pekerjaan ini memungkinkan suatu organisasi untuk menarik talenta-talenta yang lebih dalam suatu pekerjaan itu. Ini juga akan membuka kesempatan untuk memperoleh para pekerja yang terampil. Misalnya, wanita yang memiliki anak-anak usia remaja dan pensiunan ini tidak dapat bekerja dengan basis waktu yang penuh. Nah, dari sudut pandang pekerja, pembagian pekerjaan ini dapat meningkatkan fleksibilitas dan dapat meningkatkan motivasi mereka serta kepuasan ketika pekerjaan itu memiliki 40 jam kerja dalam 1 minggu. Tetapi ini juga memiliki kelemahan, yaitu ini menemukan pasangan pekerja yang sepadan yang berhasil mengordinasikan kerumitan salah satu pekerjaan. Contohnya, keputusan pemilik usaha untuk menggunakan pembagian pekerjaan ini sering didasarkan pada kebijakan ekonomi dan nasional. Dua pekerja paruh waktu berbagi suatu pekerjaan ini lebih hemat biaya daripada satu pekerja waktu penuh. Namun, para ahli ini menyarankan tidak demikian karena adanya biaya pelatihan, koordinasi, dan administrasi yang kemungkinannya ini besar. Kemudian, bekerja jarak jauh. Ada beberapa jenis pekerjaan yang dapat dilakukan dalam jarak jauh, seperti misalnya penulis, analisis, maupun para pekerja yang menghabiskan sebagian besarnya ini dengan menggunakan komputer atau telepon. Misalnya, agen reservasi, para spesialis, dan ini merupakan suatu pekerjaan yang dapat mengakses informasi komputer dari rumah sehingga mereka dapat melakukan sebuah pekerjaan itu dilakukan di rumah masing-masing. Kemudian tentang keterlibatan para pekerja. Yang dimaksud ini merupakan suatu proses partisipatif dalam pekerjaan. Ini dimaksudkan untuk meningkatkan komitmen para pekerja terhadap kesuksesan sebuah organisasi. Nah, apabila kita melibatkan para pekerja dalam membuat sebuah keputusan, misalnya, ini akan mempengaruhi mereka dan dapat meningkatkan sebuah kemandirian. Nah, nantinya ini dapat memiliki manfaat baik individu maupun perusahaan itu. Baik individu ini, contohnya ketika para pekerja ini dilibatkan dalam sebuah pengambilan keputusan, mereka akan lebih termotivasi dalam melakukan sebuah pekerjaan dan nantinya ini akan meningkatkan produktivitas mereka. Nah, ini nantinya akan menguntungkan bagi perusahaan itu sendiri. Karena para pekerja yang akan dapat lebih untuk melakukan sebuah produktivitas itu, mereka akan memberi keuntungan bagi perusahaan. Karena ketika produktivitas itu meningkat, maka perusahaan juga akan menghasilkan laba atau keuntungan yang meningkat juga. Nah, ada dua cara dalam melakukan sebuah keterlibatan pekerjaan ini. Yang pertama, menggunakan manajemen partisipatif. Ini merupakan proses di mana para pekerja baik yang dari kalangan bawahan maupun yang sederajat ini memiliki kekuasaan atau berkuasa terhadap pengambilan sebuah keputusan yang signifikan dengan para atasannya secara langsung. Umumnya ini merupakan pengambilan keputusan yang bersama, di mana para bawahan ini memiliki hak yang sama untuk menyuarakan sebuah pendapatnya. Cara kedua ada partisipasi representatif. Ini
merupakan proses di mana para pekerja ini berperan serta dalam pengambilan keputusan organisasi, tetapi melalui sekelompok kecil terhadap representatif pekerjaan. Tujuannya ini yaitu ketika suatu pijakan yang ini dapat kita tujuannya itu dapat kita ambil, contohnya yaitu untuk mendistribusikan kembali kekuasaan di dalam sebuah organisasi dan menempatkan tenaga kerja itu dalam suatu pekerjaan, dalam suatu pijakan yang sama. Baik, cara selanjutnya untuk meningkatkan motivasi dalam suatu pekerjaan itu dapat menggunakan metode imbalan para pekerja. Ini nantinya akan dibahas dalam slide berikutnya. Nah, di slide ini akan dibahas beberapa metode imbalan yang dapat dilakukan. Yang pertama, program pembayaran gaji variabel. Nah, dalam menentukan gaji, kita harus dapat menentukan itu sesuai dengan apa yang para pekerja ini lakukan terhadap sebuah perusahaan itu, bukan didasarkan pada ijazah yang mereka miliki. Pembayaran gaji atau pembagian gaji ini harus didasarkan pada hasil kerja atau prestasi mereka terhadap sebuah pekerjaan ini. Nah, ketika seorang pekerja ini mendapat gaji yang sesuai atau gaji yang lebih besar daripada perusahaan lain, mereka akan lebih betah atau lebih nyaman dan akan termotivasi untuk tetap bekerja di perusahaan tersebut. Cara kedua yaitu manfaat yang fleksibel. Ini merupakan manfaat tambahan dalam sebuah pekerjaan. Contohnya ini perusahaan memberikan sebuah asuransi tambahan, misalnya seperti asuransi jiwa atau asuransi kecelakaan perusahaan. Ketika sebuah pekerja ini mendapat asuransi tambahan, mereka akan lebih nyaman terhadap pekerjaan, karena ketika misalnya ada sebuah kecelakaan dalam sebuah perusahaan, nah perusahaan ini dapat atau wajib membantu para pekerjanya ini untuk menolong atau memberikan sedikit bantuan untuk mengurangi hal tersebut, mengurangi dampak dari yang ditimbulkan oleh kecelakaan tersebut. Kemudian imbalan intrinsik. Ini merupakan penghargaan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sebuah pekerja. Misalnya ketika pekerja itu melakukan sebuah hal yang dapat membuat takjub seorang manajer atau dapat membuat inspirasi bagi para pekerja lain, ini nantinya para pekerja ini akan mendapat sebuah penghargaan atau reward yang nantinya akan diberikan kepada oleh perusahaan kepada pekerjanya tersebut. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu tentang bagaimana implikasi untuk para manajer. Ada beberapa implikasi yang dapat dilakukan oleh para manajer ini. Yang pertama yaitu dengan menghargai sebuah perbedaan. Menghargai sebuah perbedaan yang ada dalam sebuah organisasi itu sangat penting untuk dilakukan, karena ketika sebuah perusahaan itu menghargai adanya perbedaan yang adanya perbedaan dari mulai latar belakang, suku maupun ras, sehingga nantinya para pekerja ini dapat lebih nyaman untuk berkontribusi untuk melakukan sebuah pekerjaan di dalam sebuah perusahaan itu. Kemudian menggunakan tujuan dan umpan balik. Umpan balik ini ketika para pekerja ini sudah melakukan sebuah pekerjaan yang maksimal yang dapat memberikan keuntungan dalam sebuah pekerjaan ini, perusahaan atau para manajer ini dapat memberikan
umpan balik kepada para pekerjanya, sehingga nanti ini dapat memotivasi untuk para pekerja lain untuk dapat lebih meningkatkan kinerja mereka, sehingga nantinya hal ini juga dapat memberi keuntungan bagi para perusahaan itu sendiri. Cara ketiga ada memperlibatkan pekerja dalam pengambilan keputusan. Nah, ketika para pekerja ini dilibatkan dalam sebuah keputusan, mereka akan lebih termotivasi, mereka akan lebih nyaman. Mereka akan merasa kalau mereka itu merupakan faktor atau sesuatu yang sangat penting bagi perusahaan, sehingga nantinya mereka akan merasa nyaman, merasa betah terhadap pekerjaan itu. Kemudian ada memeriksa keadilan sistem, di mana ini dapat dilakukan para manajer untuk memeriksa atau mengecek bagaimana kondisi perusahaan tersebut. Apakah ada sesuatu hal yang dirasanya itu tidak adil bagi para pekerjanya. Nah, nantinya ini para manajer ini dapat mengendalikan atau membuat kebijakan atau membuat rencana bagaimana suatu sistem itu dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.